Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfi Trida, NIM 19090360038. Saya dari kelompok 3.4, Praktikum Operasional Research 2, Program Studi Teknik Industri. Ini adalah jawaban dari tugas postes saya dengan kode soal 23. Jadi kita lihat dulu soalnya. Ini ya, jadi soalnya itu tentang sebuah toko roti yang bernama Ice Bakery yang ada di Kabupaten Berau. Nah, toko ini tuh jual 3 jenis makanan, yaitu ada donat, bolu, dan roti. Dia tuh punya proses 3 tahapan pembuatan, yaitu ada persiapan alat dan bahan, pembuatan adonan, dan pemanggangan. Dengan itu dia yang tertera waktu-waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini tuh Ice Bakery ini punya beberapa prioritas terkait ketidaktercapaian dari total produksi keseluruhan, total produksi per unit ini ya soalnya. Nah, di sini tugas utamanya yaitu memformulasikan permasalahan yang ada di toko kue Ice Bakery ini ke dalam bentuk model linear goal programming untuk menentukan jumlah kue donat, bolu, dan roti yang harus diproduksi oleh toko kue Ice Bakery gitu. Itu ya, jadi sebelumnya soal ini sudah saya analisis, saya sudah buat formulasinya gitu kan. Ya, jadi itu ada 3 variabel keputusan, yaitu X1 itu jumlah donat yang diproduksi per unit, X2 itu jumlah bolu yang diproduksi per unit, dan X3 itu jumlah roti yang diproduksi per unit dengan tujuan-tujuannya yaitu prioritas ini, yang tujuannya 4 prioritas ini gitu kan. Setelah itu kita ke Linggo. Setelah kita buat formulasinya ya, kita ke Linggo dan ini dia formulasinya ditambahkan dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu min P1D1 min plus P2D2 min plus P3D3 min plus P4D4 min atau min DB1 plus DB2 DB3 plus DB4 dengan subjek itu atau batasannya ini gitu kan. Ini batasannya itu 1x1 ditambah 1x2 plus 2x3 sama dengan atau kurang dari 15 dan seterusnya itu. Nah, setelah kita input formulasi ini, kita klik solver, lalu kita solve, nanti dia akan muncul hasil analisisnya gitu. Ini dia hasilnya. Nah, bisa dilihat pada bagian objective value-nya ini sebesar 150. Ini tuh hasil perhitungan ya, ini tuh sebesar 150 unit gitu dengan fungsi tujuan yang tadi. Nah, persamaan ini tuh punya nilai-nilai variabel ya, yaitu yang tadi jumlah donat, jumlah bolu, dan jumlah roti yang harus diproduksi. Nah, di sini bisa dilihat di value, ini jumlah yang harus diproduksi. Untuk jumlah donat yang harus diproduksi itu sebanyak 10 unit gitu. Nah, untuk atau 10 buah ya. Saya bilang 10 buah. Untuk bolu dan roti itu yang harus diproduksi itu 0 atau bisa dibilang tidak perlu diproduksi gitu.
Nah, selanjutnya bisa dilihat pada value dan variabelnya. Nah, di sini tuh prioritas 1 atau variabel DB1 ini sebanyak 40 buah, yang bisa diartikan itu terdapat kekurangan 40 buah pada prioritas pertama. Terus di prioritas kedua atau DB2 ini kekurangannya itu sekitar 30 buah. Di prioritas ketiga itu kekurangan sekitar 45 buah, dan di prioritas keempat itu kekurangan sekitar 35 buah. Nah, di sini juga bisa dilihat invisibility-nya itu 0 nih, dan total solve-nya total solve iterasinya itu sebanyak 8 kali iterasi, seperti itu. Hari timur paling dikit DTKS-nya lu ngapain berempat. Ada kopi doang ya, ya. Nah. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak 50% langsung tarik? Oh, iya. Minim minimal 50%, kalau tidak 50% kamu harus tarik terus. Kamu sulit kok. Ayo lah, udah barang udah semua. Nanti kan dulu ya. Lu di mana? Ya, selanjutnya di sini bisa dilihat pada slide or surplus-nya, yaitu pada baris 1 itu senilai 150, baris 2 itu 5 buah, baris 3 itu 10. Nah, yang dimana di sini tuh bisa dikatakan bahwa slack or surplus dari baris 1, 2, 3 itu sebagai kendala aktif atau variabel non basis. Nah, sedangkan dari baris 4 sampai baris 8 itu kan bernilai 0. Nah, itu tuh bisa diartikan bahwa kelima baris ini tuh ditandai sebagai kendala non aktif atau variabel basis. Seperti itu. Selanjutnya ini ada dual price. Nah, di dual price ini bisa dilihat pada baris 1, 5, 6, 7, dan 8 itu menunjukkan angka min 1. Nah, di sini tuh angka min 1 itu menandakan apabila menghasilkan satu buah akan mengurangi nilai dan fungsi tujuannya sebesar 1. Setelah itu bisa dilihat pada baris kedua, ketiga, dan keempat itu tuh bernilai 0, yang apabila menghasilkan 1 unit itu nggak akan menambah nilai dari fungsi tujuannya. Seperti itu.
Ya, itu dia. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa pemecahan masalah pada toko kue Ice Bakery itu menghasilkan nilai fungsi tujuan dengan nilai ini 150, dengan invisibility sebesar 0 dan total solve iteration-nya sebanyak 8 iterasi. Ini. Ya, lalu bisa dilihat pada value-nya. Untuk variabel DB1 dan DB2 itu belum optimal karena masih di bawah batasan, dan untuk DB3 dan DB4 itu sudah optimal. Tuh temen lo warna Ibarat tuh, warna 80. Setelah itu bisa dilihat pada reduce cost untuk variabel X1, X2, X3 itu semuanya adalah 0, yang bisa dikatakan bahwa tidak terjadi pengurangan jumlah produk atau jumlah dari kuenya, seperti itu. Setelah itu untuk slack or surplusnya, baris 1, 2, dan 3 itu adalah kendala aktif atau variabel non basis, dan dari baris 4 sampai 8 itu adalah kendala non aktif atau variabel basis. Setelah itu untuk dual price bisa dilihat pada baris 1, 5, 6, 7, dan 8 itu bernilai -1. Nah, itu tuh artinya jika baris tersebut menghasilkan 1 unit, maka akan mengurangi nilai dari fungsi tujuannya sebesar 1. Nah, dan untuk baris 2, 3, dan 4 itu bernilai 0, yang dimana jika baris tersebut menghasilkan 1 unit, maka tidak akan menambah nilai dari fungsi tujuannya yang sebesar 1. Ya, itu dia penjelasan terkait soal 23 modul 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.